Aku tak pernah menyangka bahwa air mata yang jatuh di usia tuaku bukan karena sakit atau kesepian, tapi karena anakku sendiri. Lebih tepatnya, karena perempuan yang ia pilih untuk hidup bersamanya. Menantuku, wanita yang membuatku merasa asing di rumahku sendiri. Sebelum lanjut, dukung channel Cerita Usia Senja dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin kisah dalam channel ini bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Namaku Sari, umur 65 tahun. Aku bukan ibu yang sempurna. Tapi sejak suamiku meninggal saat anakku, Dika, baru berusia 10 tahun, aku tahu, aku harus jadi segalanya untuknya. Menjadi ayah, ibu, pelindung, penyemangat, sekaligus sahabat. Siang malam aku menjahit. Dari rumah ke rumah, aku mengambil orderan. Terkadang membersihkan rumah orang juga kulakukan, agar bisa menutup kebutuhan sekolah Dika. Setiap lembar uang yang aku kumpulkan, bukan untukku, melainkan untuk masa depannya. Saat dia lulus kuliah, aku menangis diam-diam. Bukan karena lelahku terbayar, tapi karena aku bangga. Aku berhasil menyekolahkan anakku sendiri. Dika anak yang baik, rajin sholat, sopan pada orang tua, tak pernah sekalipun membentakku. Tapi semua itu mulai berubah saat dia mengenalkan seorang wanita kepadaku. Namanya Vina. Dika membawanya ke rumah saat lebaran. Vina terlihat rapi dan sopan. Tapi, entah kenapa, hatiku merasa gelisah. Ada tatapan yang terasa menusuk dari balik senyumannya. Senyum yang seolah dipaksakan untuk terlihat manis di depanku. Dia tak banyak bicara. Bahkan ketika aku ajak ngobrol soal masakan atau keluarganya, jawabannya selalu pendek, dan matanya sering sibuk menatap layar ponsel. Tapi aku mencoba menahan rasa tak enak itu. Aku tahu, aku hanya seorang ibu, dan dia mungkin merasa canggung. Beberapa bulan kemudian, Dika mengabari bahwa mereka akan menikah. Tanpa banyak persiapan, tanpa melibatkan banyak keluarga. Aku hanya diundang, bukan dimintai pendapat. Setelah menikah, Dika tetap tinggal bersamaku. Rumah kecil ini memang sempit, tapi cukup untuk 3 orang. Aku menyambut mereka, berharap kehadiran Vina bisa jadi warna baru di hidupku. Tapi sejak hari pertama mereka tinggal di sini, aku justru merasa seperti tamu. Piring-piring yang biasanya kugunakan menghilang diganti yang baru. Gorden di ruang tamu yang aku pasang sendiri bertahun-tahun lalu diganti tanpa permisi. Bahkan foto-foto keluarga yang dulu menghiasi dinding, dipindahkan ke dalam kardus dan disimpan di lemari. Aku hanya tersenyum, meski hatiku seperti disayat. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini tempat di mana aku membesarkan Dika. Tempat penuh kenangan. Waktu berlalu. Hari-hari semakin sunyi. Dika jarang sekali duduk bersamaku di ruang makan. Dia pulang larut, dan langsung masuk kamar bersama Vina. Pernah suatu malam aku masak sayur lodeh. Makanan kesukaan Dika sejak kecil. Ku buat dengan sepenuh hati. Tapi saat makan malam, hanya aku yang duduk sendiri. Vina keluar kamar sebentar lalu berkata, "Maaf Bu, kami sudah makan di luar." Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti memasak untuk seseorang yang tak lagi lapar akan kehadiranku. Sejak saat itu, dapur seolah menjadi wilayah yang tak kuasai lagi. Vina sering memesan makanan online. Bahkan kadang kulihat bahan makanan yang kubeli diam-diam dibuang. Suatu hari, aku tak tahan. Aku tanya pada Dika, "Nak, apakah aku mengganggu rumah tanggamu?" Dia terdiam. Lalu menjawab lirih, "Nggak cuma mungkin mama perlu menyesuaikan diri." Hati seorang ibu mana yang tak hancur mendengar kalimat itu? Dulu aku menabung sedikit demi sedikit di bawah kasur, di celengan, di koper tua. Aku sisihkan bukan hanya untuk masa tuaku, tapi juga untuk membantu Dika jika suatu saat dia butuh. Tapi Vina tahu aku punya tabungan. Dia mulai pelan-pelan meminta. Awalnya halus, pinjam uang untuk keperluan rumah.
Lalu makin besar, beli motor, bantu DP rumah, bayar asuransi, dan bahkan investasi. Semua dari tabunganku. Bu, anggap aja buat masa depan kami, katanya. Aku mengangguk. Seorang ibu mana yang bisa menolak ketika anak dan menantunya terlihat sedang berjuang? Tapi ternyata, semua itu bukan perjuangan. Mereka menabung atas namanya sendiri. Membeli properti atas nama Vina. Aku tak tahu sampai suatu hari Dika sendiri terpancing emosi dan membentaknya. Sudah aku bilang jangan selalu minta ke ibu. Itu bukan uang kita. Itu uang pegangan untuk hari tua ibu. Dan dari situ, aku tahu. Selama ini Dika hanya diam karena tak enak hati. Tapi Vina lah yang mengatur semuanya. Suatu pagi, aku jatuh di dapur. Kakiku terkilir saat mengambil air. Tak ada yang tahu, karena rumah sepi. Vina pergi belanja, Dika sudah berangkat kerja. Aku merangkak ke kursi dan duduk diam menahan sakit. Saat Vina pulang, aku berharap dia akan memeriksa keadaanku. Tapi dia hanya melirik dan berkata, "Ibu kenapa? Jatuh ya? Makanya jangan terlalu banyak bergerak sendiri." Tanpa niat membantu, tanpa empati. Hari itu aku menangis dalam diam. Aku sadar, aku hidup bersama anakku, tapi merasa seperti tak punya siapa-siapa. Saat malam makin sepi dan hati makin kosong, aku tahu, aku tak bisa bertahan di rumah yang tak lagi menjadi rumah. Aku tak ingin merepotkan Dika lebih jauh. Aku tak ingin membuat Vina merasa terganggu. Akhirnya, aku putuskan pergi ke rumah sepupuku di desa. Kubiarkan mereka hidup dengan rumah itu, rumah yang dulu kubangun dengan kerja keras sendiri. Aku pergi hanya dengan membawa 2 tas. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi kenangan. Beberapa bulan setelah kepergianku, Dika datang ke rumah sepupuku. Wajahnya kusut. Dia duduk bersimpuh di hadapanku, menangis. Aku menatap matanya. Aku tahu dia menyesal. Tapi aku juga tahu, luka yang terlalu dalam, tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Dika bercerita, rumah tangganya sedang goyah. Vina sering marah, menuntut, dan mengatur segalanya. Meski hatiku luka, meski tubuhku sudah lemah, aku tetap ibu dari seorang anak laki-laki yang dulu kupeluk erat. Dan meski dia pernah mengecewakan, aku tetap ingin dia bahagia. Waktu terus berjalan. Sejak aku meninggalkan rumah itu, aku tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuaku di desa, di samping rumah sepupuku. Rumah yang tak mewah, tapi penuh ketenangan. Tak ada suara sindiran, tak ada tatapan merendahkan. Hanya ada suara jangkrik di malam hari. Setiap pagi aku menyeduh teh sendiri. Duduk di beranda, menatap langit yang perlahan berubah dari gelap ke jingga. Kadang aku mengingat masa lalu, saat Dika masih kecil, saat ia berlarian di halaman sambil tertawa lepas. Saat itu, hidupku tak kaya, tapi hatiku penuh. Sekarang, aku punya cukup waktu, tapi hatiku seperti dipenuhi ruang-ruang kosong yang tak tahu harus diisi apa. Dika kini hidup sendiri bersama anaknya. Vina pergi, membawa sebagian besar hartanya, termasuk rumah yang dulu kami tempati bersama. Rumah yang aku bangun dari hasil menjahit siang malam, sekarang telah berpindah tangan. Awalnya, Dika tidak percaya Vina bisa berbuat sejauh itu. Tapi hidup memang punya caranya sendiri untuk membuka mata seseorang. Saat Dika kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, Vina mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari yang tadinya hanya diam dan acuh kepadaku, kini dia terang-terangan marah-marah kepada Dika. Katanya, "Kamu nggak bisa jadi suami yang layak. Semua rencana kita gagal gara-gara kamu." Dan sejak itulah pertengkaran tak bisa dihindari. Vina pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Dika dengan satu koper pakaian dan anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Saat Dika menggendong anaknya dan datang kepadaku untuk meminta maaf, hatiku pecah lagi. Tapi bukan karena marah. Justru karena aku tahu, anakku akhirnya pulang dengan luka.
Luka yang dulu kuperingatkan, tapi tak pernah ia dengar. Saat dia menangis dan meminta maaf, aku hanya memeluknya erat. Aku tidak butuh penjelasan panjang lebar. Aku tidak butuh dia menjelaskan kenapa dia begitu jauh. Kenapa dia membiarkan Vina memperlakukan aku seperti orang asing. Karena dalam pelukanku, aku tahu anakku sudah kembali. Tapi di sisi lain, aku juga sadar banyak hal yang sudah tak bisa diperbaiki. Aku kehilangan rumahku. Uang simpananku habis. Kesehatanku semakin melemah. Aku hanya punya waktu dan sisa-sisa ketabahan. Kadang di malam hari, aku meringkuk di atas dipan bambu, menatap langit-langit rumah. Aku membayangkan, bagaimana jadinya hidupku jika Dika menikahi wanita yang berbeda? Mungkin aku akan dikelilingi cucu-cucu yang bermain di halaman. Mungkin aku akan duduk bersama menantuku, bercanda di dapur, berbagi resep dan tertawa bersama. Tapi kenyataan tidak seindah itu. Dika memang menikahi wanita yang salah. Dan sayangnya, aku ikut menanggung akibatnya. Pernah suatu hari, tetangga di desa ini berkata, "Mbak Sari, sabar ya, mungkin semua ini sudah jalannya." Aku hanya tersenyum. Tapi dalam hati, aku berkata, jalan ini terlalu menyakitkan. Tapi mungkin memang harus kulewati. Kini, setiap hari berlalu dengan lambat. Tapi justru karena itu, aku punya banyak waktu untuk berpikir, memahami dan kemudian menerima. Lewat kejadian ini setidaknya aku bisa mengajarkan Dika satu hal. Bahwa cinta seorang ibu tak bisa dinilai dari seberapa banyak harta yang dia beri, tapi dari seberapa besar luka yang tetap dia maafkan. Dulu, saat aku merasa dilukai, aku sempat menyimpan amarah. Pada Dika, pada Vina, pada keadaan. Tapi setelah semua ini, aku belajar. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua perlakuan buruk harus dikembalikan dengan kemarahan. Karena jika aku membalas luka dengan luka, aku tak lebih baik dari mereka. Jadi aku memilih untuk diam, memeluk cucuku, dan terus mendoakan yang terbaik untuk anakku. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi aku tidak membenci menantuku. Meski dia menyakitiku, mengabaikanku, bahkan mengambil hartaku, aku tidak membencinya. Karena jika aku membenci, aku hanya akan menyiksa diriku sendiri. Dan di usia seperti ini, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Aku hanya bisa mendoakan. Semoga suatu hari, dia menyadari bahwa uang dan kenyamanan tak pernah bisa menggantikan ketulusan cinta seorang ibu. Untuk Dika, anak lelakiku. Jika suatu hari kau menonton ini, atau mendengar ceritaku dari orang lain, ketahuilah, nak, meski aku sempat merasa kau jauh dariku, meski hatiku pernah robek karena sikapmu, aku tak pernah berhenti menyayangimu. Kau mungkin membuatku menangis, tapi kau juga satu-satunya alasan kenapa aku masih bertahan. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kau salah memilih, tapi kau berani mengakui dan memperbaiki. Dan itu lebih penting daripada kesempurnaan. Sekarang, rawatlah anakmu dengan cinta. Jangan biarkan dia tumbuh tanpa kasih, seperti yang kau alami setelah kehilangan ayahmu. Peluk dia saat dia sedih. Dengarkan saat dia bercerita. Dan jangan pernah biarkan dia merasa seperti aku dulu. Sendiri, dalam rumahnya sendiri. Aku bukan ibu yang sempurna. Aku hanya wanita tua yang pernah mencintai terlalu dalam, memberi terlalu banyak, dan terluka terlalu sering. Tapi dari semua luka itu, aku belajar satu hal. Bahwa cinta seorang ibu, meski hancur berkali-kali, akan selalu punya ruang untuk memaafkan. Dan jika ini memang jalanku, maka aku akan tetap berjalan. Dengan sisa tenagaku, dengan sisa harapanku, dan dengan doa yang tak pernah berhenti kupanjatkan untuk anakku dan cucuku. Semoga mereka tidak mengulang kisahku. Semoga mereka bisa menulis cerita yang lebih bahagia dari luka yang kutinggalkan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar,
dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.